Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang baru lagi, yaitunya lanjutan dari materi kita pada sebelumnya ya. Nah, namun sebelumnya kakak menanya dulu, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Semoga selalu sehat ya. Walaupun kita sekarang dalam kegiatan dalam pandemi seperti ini, tentunya kita semua harus selalu menjaga diri dan menjaga daya tahan tubuh kita agar kita tidak terhindar dari segala macam penyakit yang berbahaya saat sekarang ini. Pada materi di video sebelumnya, kita sudah bahas banyak tentang ekosistem. Yang mana kemarin yang sudah kita bahas adalah tentang komponen-komponen penyusun ekosistem tersebut. Nah, baik itu komponen abiotiknya ataupun komponen biotiknya. Tentunya adik-adik semuanya masih ingat lah kan? Apa saja materi kita pada video sebelumnya. Yang mana kemarin komponen abiotik terdiri dari air, udara, cahaya matahari, kelembapan, suhu, angin, tanah, topografi, iklim, dan juga pH. Nah, sedangkan komponen biotiknya terdiri dari produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Nah, kemarin ada juga pembagian-pembagian dari masing-masing komponen-komponen tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita pada video sebelumnya. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas satuan-satuan makhluk hidup penyusun dalam sebuah ekosistem. Nah, dalam sebuah ekosistem itu tentunya di sana akan ada makhluk hidup penghuninya, ya kan? Nah, dalam sebuah satuan penyusun ekosistem itu di sana akan ada komponen biotik yang menyusun ekosistem. Ada yang hidup berkelompok dan ada yang hidup sendiri atau disebut juga dengan soliter. Nah, mungkin kalau istilah saat sekarang ini kalian bilang seperti jomblo ya. Nah, hal ini menandakan terdapat satuan-satuan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Nah, satuan-satuan makhluk hidup yang menyusun ekosistem itu meliputi apa saja? Nah, di sini ada yang namanya individu, ada yang namanya populasi, ada yang namanya komunitas, ada lagi yang namanya ekosistem, bioma, dan ada juga yang namanya biosfer. Nah, itu semuanya adalah makhluk hidup penyusun dari sebuah ekosistem. Kalau kita lihat tingkatan-tingkatan pada sebuah makhluk hidup itu dimulai dulu dari namanya sel ya kan. Nah, sekarang kita nggak akan bahas selnya. Kemudian ada lagi namanya senyawa, kita nggak bahas senyawanya. Nah, namun di sini kita akan mulai membahasnya dari individu yang nantinya akan berakhir di biosfer. Nah, apa itu penjelasannya? Simaklah penjelasan berikut ini. Pertama, kita akan bahas dulu tentang individu. Nah, kenapa dikatakan sebuah individu? Individu itu merupakan satuan fungsional terkecil penyusun sebuah ekosistem yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, jadi individu itu merupakan satu makhluk hidup tunggal, misalnya sebatang tanaman ataupun seekor hewan. Nah, yang dikatakan individu, dia itu adalah satu saja di sana. Tidak ada kawan-kawan yang lainnya. Contohnya di sini adalah seekor harimau ini. Nah, berarti ini adalah dikatakan sebagai individu karena di sini harimaunya cuman
satu, cuman sendirian. Nah, maka dari itu ini dikatakan sebagai sebuah individu, ya. Nah, setelah individu ada lagi namanya populasi. Apa itu populasi? Populasi berarti sekelompok individu sejenis yang menempati suatu daerah pada waktu tertentu. Intinya di sini, Nak, populasi itu adalah dia yang sejenis. Berarti di sini adalah makhluk hidup yang sama jenisnya, tetapi dia adalah sekelompok. Dan di sana dia itu harus menempati suatu daerah pada waktu tertentu. Makhluk hidup yang sejenis merupakan dua atau lebih makhluk hidup yang mempunyai persamaan bentuk tubuh, dapat melakukan perkawinan dan mampu menghasilkan keturunan. Sebagai contoh, populasi zebra ataupun populasi burung flamingo ini. Jumlah individu sejenis di satu daerah dengan luas tertentu pada waktu tertentu disebut kepadatan dari populasi. Kepadatan populasi di suatu ekosistem dapat berubah karena pengaruh beberapa faktor, yaitu emigrasi, imigrasi, kelahiran, dan juga kematian. Selanjutnya adalah komunitas. Lalu apa saja itu komunitas? Komunitas adalah antara berbagai populasi hewan dan tumbuhan yang terdapat di suatu tempat terjadinya saling ketergantungan. Apa maksudnya di sini? Bisa jadi ketergantungan antara hewan dengan hewan lainnya, ataupun hewan dengan tumbuhan, dan juga tumbuhan dengan hewan. Nah, berbagai jenis makhluk hidup yang terdapat pada suatu daerah sama dan saling berinteraksi akan membentuk suatu komunitas. Populasi dominan yang terdapat dalam suatu komunitas akan menentukan sifat komunitas tersebut. Sebagai contoh, komunitas hutan pinus, maka populasi dominannya berupa pohon pinus. Ataupun bisa juga di sana banyak pohon-pohon lainnya, contohnya pohon cemara. Maka di sana populasi dominannya berupa pohon cemara, ya. Lalu ada lagi namanya ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang membentuk hubungan timbal balik. Jadi, ekosistem meliputi semua komponen biotik dan juga komponen abiotik. Setiap lingkungan yang memiliki ekosistem yang berbeda. Komunitas yang dipengaruhi oleh lingkungan abiotik yang spesifik menghasilkan ekosistem yang spesifik juga. Nah, jadi intinya di sini adalah ekosistem itu nantinya akan adanya hubungan yang saling timbal balik, baik itu dari komponen biotik terhadap komponen abiotik ataupun sebaliknya dari komponen abiotik kepada komponen biotiknya. Kemudian ada lagi namanya bioma. Bioma adalah ekosistem besar yang meliputi suatu daerah yang luas dan memiliki flora dan fauna yang khas. Bioma merupakan ekosistem-ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Bioma memiliki ciri khas berupa vegetasi yang dominan pada suatu wilayah yang dipengaruhi oleh kondisi iklim regionalnya. Oleh karena itu, perbedaan antar bioma tampak jelas dari vegetasi yang tumbuh di dalamnya. Macam-macam bioma antara lain bioma padang rumput, bioma hutan hujan tropis, bioma tundra, bioma taiga, dan juga bioma hutan gugur.
Selanjutnya, yang terakhir ada namanya biosfer. Biosfer merupakan bagian terluar bumi yang mencakup udara, daratan, dan air yang memungkinkan berlangsungnya proses kehidupan. Dalam pengertian luas, biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan di antara mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer atau batuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara. Nah, jadi seluruh ekosistem di bumi disebut dengan biosfer. Dalam suatu ekosistem, tidak semua tempat dapat digunakan sebagai tempat tinggal oleh suatu jenis makhluk hidup. Tempat yang sesuai bagi makhluk hidup untuk melakukan segala aktivitas kehidupannya disebut dengan habitat. Sebagai contoh, di ekosistem kebun terdapat kayu lapuk yang digunakan sebagai habitat atau tempat tinggal oleh jamur, rayap, dan juga semut, ya. Nah, jadi itu dulu penjelasan kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dari channel YouTube Febri Bio ini, dan juga share video ini kepada kawan-kawan yang lainnya, agar kawan-kawan lainnya juga mengetahui apa yang sudah kita ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.